kita langsung saja membahas isu yang sedang hangat juga nih belakangan ini, ada rencana lagi untuk melakukan importasi garam. Nah, dari asosiasi sendiri melihat bagaimana dari rencana pemerintah ini? Rencana impor garam ini sebenarnya sudah diputuskan oleh pemerintah di awal tahun ini ya. Jadi sekitar 3,07 juta ton. Dan trennya sangat meningkat dibandingkan dari tahun-tahun kemarin, ini selalu meningkat kalau saya lihat. Dan juga saya lihat di sini pemerintah tidak memperhatikan atau tidak menghitung stok akhir di akhir tahun ya untuk stok garam kita secara nasional. Karena kalau saya lihat neraca garamnya setiap tahun justru terjadi peningkatan di persediaan akhir atau persediaan awal untuk tahun ini. Oke. Nah, yang saya heran kenapa pemerintah tidak memperhatikan itu, justru impornya selalu meningkat. Baik, tapi kalau sebenarnya dilihat dari realnya di lapangan begitu kondisinya nih Pak Jakfar, sebenarnya kalau misalnya Anda katakan dari sisi produksinya ada peningkatan begitu. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga mungkin tadi pemerintah memutuskan karena ini ada kebutuhan dari sisi industrinya. Apakah masih belum bisa memenuhi Pak kebutuhan garam nasional kita begitu untuk memenuhi kebutuhan selain konsumsi masyarakat sendiri? Kalau untuk garam industri, pemerintah memang mengatakan bahwa garam rakyat tidak mencukupi baik dari segi produksi maupun dari segi kualitas. Yeah. Tapi kalau menurut kami dari asosiasi, rakyat sebenarnya sudah bisa menghasilkan garam-garam industri, ya kan? Cuma industri yang mana dulu? Industri ini kan banyak. Oke. Nah, apakah semua yang diolah itu termasuk industri seperti aneka makanan dan minuman? Ini industri amin. Baik. Apakah memang tidak bisa diproduksi oleh garam rakyat? Karena sejauh yang kami tahu, ada beberapa perusahaan pengolahan garam yang justru bisa mengolah garam rakyat menjadi NaCl di atas 9. Halo? Ya, Pak Jakfar, mohon maaf. Pak Jakfar, mohon maaf. Halo? Terputus Pak, bisa diulang kembali? Ada pabrik pengolahan garam di Jawa Timur, ada 2 ya yang sanggup untuk mengolah garam rakyat menjadi garam industri seperti PT Unichem. Itu dia mempunyai mesin pengolahan canggih, refinery, malah NaCl-nya bisa 99. Nah, terus ada perusahaan satunya lagi, Garsindo juga. Perusahaan ini tidak pernah melakukan impor bahan bakunya garam rakyat, tapi dia bisa masuk ke perusahaan-perusahaan industri aneka makanan dan minuman. Baik. Jadi saya pertanyakan data pemerintah itu dia dari mana menganggap bahwa garam rakyat tidak bisa supply ke industri. Karena saya tahu kami ada 2 perusahaan itu yang bisa mengolah garam rakyat menjadi NaCl di atas 97. Oke. Nah, saya kira ini niat baik dari pemerintah yang kurang. Jadi pemerintah tidak melihat data tersebut. Pemerintah hanya mendengarkan dari sisi pengusaha yang biasa dimanja oleh pemerintah untuk melakukan impor.